Halo Mitsubishi Family, hari ini saya akan memperkenalkan satu kendaraan baru yang melengkapi line up SUV dari kendaraan Mitsubishi Motors Indonesia dengan nama Mitsubishi X-Force. Mitsubishi X-Force baru aja launching hari ini, dan tentunya dari sisi desainnya, mobil ini kelihatan sekali sangat futuristik dan sesuai dengan segmen pasar yang kita tuju antara umur 35 sampai 45 tahun. Mitsubishi X-Force menyusung desain yang bertemakan Dynamic Shield. Nah, Dynamic Shield ini adalah signature design dari kendaraan Mitsubishi yang unsur Mitsubishi-ness-nya sangat kental sekali. Desain Dynamic Shield ini memang betul-betul silky and solid. Kalau lihat dari depan, jelas signature desainnya terlihat sekali dengan penempatan T-shape headlights yang menjadi point of view utama di desain kendaraan ini. T-shape headlights bukan hanya menjadi signature design, tapi juga menambah penerangan lateral di malam hari sehingga pengemudi akan sangat mudah dan terbantukan dengan penerangan lampu yang sangat baik. Dan satu informasi yang paling penting adalah mobil ini memang didesain untuk negara-negara ASEAN dengan base Indonesia. Kemudian kalau kita lihat tarikan desain dari bagian bumper depan, kemudian kap mesin dan juga lampu, ini sangat menyatu satu sama lain. Kombinasi antara kap mesin, bumper, dan juga T-shape headlight tentu membuat mobil ini kelihatan lebih silk dan juga solid. Nah, penggunaan mobil SUV pastinya banyak dipakai di urban living. Jadi, penambahan dari desain wheel arch berwarna hitam ini menambah kesan SUV-ness dari kendaraan ini. Penggunaan ban dengan ukuran 225/5018 jelas akan menambah ground clearance menjadi 222 mm dan itu salah satu yang terbaik di kelasnya. Plus, kalau lihat dari desainnya, mobil ini futuristik sekali. Salah satu yang menjadi desain futuristik adalah penggunaan two-tone color di bagian velg yang menambah kesan sporty dan juga up to date di masa kini. Konsep desain Dynamic Shield bukan hanya futuristik di bagian velg, tapi juga terintegrasi dengan seluruh bagian bodi. Ada beberapa parts yang dipakai di sini, salah satunya adalah side skirt yang bukan hanya stylish, tapi juga melindungi fungsi dari kendaraan ini ketika melewati jalan-jalan gravel yang ada kerikil-kerikil. Lalu, desain Dynamic Shield bukan cuma futuristik, tapi juga membuat mobil ini menjadi prestis dan tentunya memiliki keamanan dan kenyamanan. Ini adalah bagian belakang dari Mitsubishi X-Force. Ada emblem dengan font huruf yang futuristik, pastinya akan menunjukkan mobil ini memang mobil yang sangat futuristik. Nah, desain belakangnya ini adalah salah satu favorit saya. Kenapa? Pertama, ada T-shape tail lights yang sangat jelas dilihat di malam hari karena lampunya menyala, dan ini akan menjadi karakter utama mobil ini di malam hari ketika kita lihat dari jauh. Kedua adalah sudah adanya sayap di bagian belakang atau bagian atas. Dan ketiga, kesannya minimalis. Kenapa? Karena dengan desain yang kosong di bagian ini dan nomor plat di bagian bawah, membuat mobil ini juga lebih silky dan juga aerodinamis. Tadi saya sempat mention bahwa bagian sini adalah bagian yang favorit saya. Konsep dari desain ini adalah hexagon horizon dengan bentuk trapezoid. Bukan hanya berbentuk minimalis, tapi ini juga ada in-depth effect. Jadi sebetulnya kalau lihat dari samping, bagian belakang dari bagasi itu lebih masuk ke dalam. Nah, bagian ini terintegrasi juga bukan hanya di bagasi, tapi juga grill bagian depan yang berbentuk trapezoid dan juga daerah sekeliling lampu yang berbentuk hexagon horizon. Fitur yang paling menyenangkan ketika kita ingin mendapatkan akses bagasi mobil ini adalah power lift gate. Jadi kita tidak perlu menyentuh, kita hanya tinggal taruh kaki di bagian bawah dan secara otomatis pintu bagasi akan terbuka dengan sendirinya. Untuk space bagasi, mobil ini pun punya beberapa kombinasi. Pertama, ini adalah kombinasi normal. Yang kedua, jika kita perlu space tambahan untuk membuat bagasi lebih besar, bangku belakang ada beberapa setelan, tinggal ditarik dan mobil ini bisa bagi 40, 20, 40. Ketika ini semua sudah diganti kombinasinya, maka kita pun juga punya feature untuk membuat kombinasi yang berbeda. Papan ini kita taruh di bagian atas, taruh di sini, dan ruang bagasinya menjadi sangat amat besar. Sangat memudahkan, praktikal, dan fungsional. Sesuai dengan janji Mitsubishi Motors di billboard, we are coming with the full force. Full force bukan hanya dari sisi desain, tapi juga dari sisi feature. Dan feature-feature itu sangat banyak terjadi di bagian interior kendaraan ini. Saya yakin ini akan menjadi bagian favorit Anda semua ketika melihat video ini, dan mari kita mulai feature-feature apa aja yang ada di dalam Mitsubishi X-Force.
Baru juga duduk 1 menit, saya langsung jatuh cinta dengan mobil ini. Pertama, di posisi duduk. Di depan saya ada layar sebesar 8 inci. Nomor 2 adalah jelas bentangan layar besar ini sebesar 12,3 inci yang menjadi entertainment utama di mobil ini. Terus ketiga, desain dashboardnya menggunakan horizontal axis dengan 2 warna, yaitu white melange dan juga mocha. Desainnya ini juga terintegrasi dengan desain bangku, karena bangkunya warna hitam dan ada mocha di bagian depan dengan stitches juga warna mocha. Untuk tombol-tombolnya, ini adalah sesuatu yang baru. Bentuk tombolnya sangat modern. Untuk kenyamanan berkendara, mobil ini juga dilengkapi dengan dual zone air conditioner. Pengoperasian sangat amat mudah. Di sini ada masing-masing temperatur yang bisa kita sesuaikan. Kemudian ada memori untuk kiri dan kanan. Jika desain dashboard ini sudah terintegrasi dengan layar dan juga tombol-tombol lainnya, pastinya fungsi-fungsi ini juga sangat mudah untuk dioperasikan. Tongkat persneling, so easy and so handy. Start-stop button ada di sebelah kanan. Electronic parking brake dengan brake auto hold ada di sebelah kiri. Dan yang paling utama adalah mobil ini memiliki driving mode, layaknya sebuah SUV sejati. Untuk mengganti driving mode, tombolnya ada di sebelah kanan. Dan ketika saya pencet tombol ini, lihat apa yang terjadi dengan layar. Langsung masuk dengan sebuah display dengan pengaturan mode berkendara. Di sini ada 4 mode pengendara, yaitu normal, wet, gravel, dan juga mud. Kenapa ada mode berkendara wet? Ternyata karena mobil ini didesain untuk pasar ASEAN dan especially untuk Indonesia yang sering ada banjir, jadi mode berkendara wet ini adalah mode berkendara untuk mengantisipasi ketika kita melewati banjir. Ada fitur-fitur yang berubah, karakteristik di bagian engine yang berubah, sehingga lebih aman ketika kita memasuki jalanan banjir yang ketinggiannya masih reasonable. Jadi bukan cuma layarnya aja yang besar 12,3 inci, tapi kualitas dari audionya pun menjadi perhatian utama Mitsubishi X-Force. Mitsubishi bekerja sama dengan Yamaha untuk mendapatkan premium quality audio. Di sini terlihat beberapa lokasi speaker dari Yamaha berada di pilar A, kemudian pintu depan, pintu belakang, dan juga di bagian belakang. Ini akan menciptakan kualitas berkendara yang luar biasa hebat. Karena fokus utamanya adalah audio quality, jadi mobil ini juga memiliki kekedapan yang sangat baik. Sehingga kualitas audionya sangat bisa diandalkan. Karena mobil ini juga mobil masa kini, jadi juga sudah dilengkapi dengan dual USB port. Di sini ada USB-C dan sebelahnya juga ada port USB yang biasa. Dan untuk handphone, don't worry, udah ada wireless charging yang bisa ditempatkan di bagian sini. Yang paling menarik dari Mitsubishi X-Force adalah desain steering wheel-nya. Ini adalah desain yang mirip sekali dengan Mitsubishi Lancer Evolution 10. Tapi ini lebih diperbarui dengan tombol-tombol yang berbeda. Di sebelah kiri terfokus dengan pengoperasian audio seperti volume dan lain-lain. Di sebelah kanan ini terfokus dengan pengoperasian cruise control. Untuk mengangkat telepon, audio ini sudah terintegrasi sekali dengan tombol yang ada di setir. Jadi kalau ada telepon masuk, kita bisa angkat dan kita juga bisa tutup telepon. Oke, sekarang saya coba duduk di bagian belakang. Ini posisi duduk saya tadi di bagian depan. Tinggi saya hampir 180 dan lihat betapa besarnya space yang ada di Mitsubishi X-Force. Ada armrest. Tambahan lainnya untuk meningkatkan kenyamanan berkendara pun adalah ini. Sedikit sender, sampai rebahan. Jadi bukan hanya space yang besar, tapi duduknya pun sangat enak. Jadi untuk menambah kenyamanan duduk, bukan hanya desain bangkunya yang ergonomis, tapi juga menggunakan anti-rise temperature heat seat. Ketika mobil ini parkir di lokasi panas, bangkunya pun akan menjaga temperatur supaya tidak ikutan panas. Ketika kita duduk, sudah aman, nyaman, pakai safety belt, dan lihat kabin mobilnya sangat spacious. Headroom tinggi, bahu lebar, armrest juga lebar. Di bagian belakang, tadi saya udah tunjukin, tinggi saya 180, nggak ada masalah dengan space kaki, dan jarak antar bahu kita jauh. Jadi mobilnya enak, nyaman dipakai untuk jalan-jalan berlima, dan juga bukan hanya stylish, tapi juga fungsional. Sekian review saya untuk Mitsubishi X-Force. Semoga informasi ini bisa berguna untuk memilih Mitsubishi X-Force sebagai teman sejalan life adventure Anda. Drive your ambition, Mitsubishi Motors.